Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla sha'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nar. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kaum muslimin, Bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Yang pertama-tama, mari senantiasa kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas berbagai limpahan karunia, berbagai ragam anugerah, berbagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan dipermudah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang kita cintai bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang muslim, laki-laki, dewasa, balik, sedang mukim, tidak sedang safar, untuk melaksanakan sholat Jumat. Berapa banyak di luar sana masih ada atau sebagian saudara kita masih sibuk dengan perkara-perkara dunia, masih sibuk dengan urusan-urusan yang hendaknya mereka tinggalkan. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk menuju tempat yang Allah cintai, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya tentunya tidak lupa salawat dan salam kita senantiasa kita tujukan kepada junjungan dan panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita, dan para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan setiap pengikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik bagi kita semua untuk bisa meneladani dan mencontoh apa yang telah beliau tinggalkan sebaik-baik dengan sebaik-baik percontohan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara selanjutnya, pada kesempatan siang hari yang cerah ini, saya sebagai khatib secara khusus memberikan wasiat kepada diri saya pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa mengoreksi diri, menghitung-hitung diri, mengaudit diri kita, senantiasa mengajak, menghitung pada umur dan kesempatan yang telah Allah berikan, melihat kepada waktu yang telah Allah berikan, sampai sejauh mana dari kesempatan yang Allah berikan itu, waktu, kesehatan, harta, materi, apakah sudah kita arahkan dalam rangka untuk mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya justru kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua justru malah semakin menjauhkan kita dari jalan Allah, justru malah kita gunakan dalam hal yang sia-sia. Maka masing-masing bisa menilai dirinya pribadi. Balil insanu ala nafsihi basira, sesungguhnya manusia itu lebih tahu tentang kondisi dirinya sendiri. Makanya Allah bin Khattab juga sering mewasiatkan atau menasihatkan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Senantiasa hitung-hitunglah diri kalian sebelum kelak datangnya masa di mana Allah yang akan
menghadap kita, yang akan menghitung dan mengaudit amal dan perbuatan yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Jemaah sekalian rahimakumullah, di siang hari yang cerah ini kata Nabi SAW, khairul yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita. Di hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan di hari yang sama pula di hari Jumat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya. Wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumu sa'ah. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam pertaubatannya diterima oleh Allah SWT. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam diwafatkan, dan kelak di hari Jumat pula kiamat kubro akan didirikan. Maka di hari Id ini sebagaimana para ulama mengatakan, Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan dalam Muhalla bil Athar kitab beliau, bahwa di antara hari raya kaum muslimin, di antara hari raya tahunan yaitu Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Maka mari kita bergembira dan saling mengingatkan sekali lagi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, menghitung-hitung diri sudah kita lakukan semaksimal mungkin itu bertakwa kepada Allah atau tidak. Karena ujungnya setiap manusia nanti akan ada atau akan masuk ke liang kubur. Dalam beberapa ungkapan dalam bahasa Arab dikatakan al-mautu ka'sun wan nasu syaribuh, wal mautu ka'sun wal mautu babun wan nasu dakhiluh. Kematian itu ibaratnya seperti sesuatu yang ada dalam gelas yang setiap orang kelak pasti akan menenggaknya. Dan kematian itu ibaratnya seperti pintu yang setiap orang pasti kelak akan memasukinya. Maka sebelum itu semua terjadi, kita saling mengingatkan tawasau bil haqq dan tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran, mengajak kepada agama, mengajak kepada mengesahkan Allah SWT, menjauhi kesyirikan, dan tunduk dan taat dengan apa saja yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Wa tawasau bis sabr, dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Kesabaran kata para ulama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wasabru an maksiatillah, dan bersabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah SWT. Wasabru ala a'dalillah, dan bersabar ketika menerima ketentuan dari Allah SWT berupa takdirnya yang terkadang mungkin dalam pandangan manusia itu buruk, tapi sejatinya di balik itu ada banyak hikmah dan pelajaran. Dan juga bersabar karena ketika mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, pasti ada gangguan, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang kontra. Maka perlu bersabar dan berdoa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita sebagai seorang hamba diwajibkan oleh Allah SWT untuk bersyukur kepadanya. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Dan ingatlah diriku, azkurkum, maka Allah akan balik mengingatmu, yaitu kalian para manusia. Washkuruni wa la takfurun, dan juga bersyukurlah kepadaku, maka dan jangan berbuat kufur. Para ulama mengatakan dalam beberapa tafsirnya, fadhkuruni, yaitu ingatlah aku, maksudnya adalah di dalam kitab Mukhtasar Tafsir, kitab Muyassar dan yang lainnya, fadhkuruni bi qulubikum wa jawarihikum, yaitu ingatlah aku, yaitu Allah SWT, dengan hati kalian dan dengan anggota badan kalian. Azkurkum bis-sana 'alaikum wal hifdzi lakum. Maka ketika kita mengingat Allah dengan hati kita, kita merealisasikan mengingat Allah dengan anggota badan kita, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, konsekuensinya azkurkum bis-sana, maka Allah juga akan mengingat kita dengan memuji kita di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Wal hifdzi lakum, dan juga Allah akan menjaga kita. Maka para ulama menetapkan sebuah kaidah, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalan yang dikerjakan. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ada timbal baliknya. Dan jika itu kita lakukan kepada Allah SWT, melakukan kebaikan kepadanya, maka juga Allah akan membalas dengan sesuatu yang baik pula, bahkan lebih banyak kuantitasnya dan kualitasnya daripada apa yang kita kerjakan. Washkuruni wa la takfurun, dan juga bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Maknanya washkuruli ni'mati allati an'amtu biha 'alaikum,
yaitu bersyukurlah kepadaku atas kenikmatan yang telah aku anugerahkan kepada dirimu, wala takfuruni bijuhudiha, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan dengan mengingkari hal tersebut. Wasti'malu wa fima hurima 'alaikum, dan termasuk di antara mengingkari kenikmatan adalah ketika diberikan kenikmatan tapi justru digunakan atau diarahkan untuk hal-hal yang mendatangkan kemungkaran dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi syukur itu apa? Para ulama mengatakan syukur itu adalah al-mujazatu 'al ihsan, yaitu membalas perbuatan baik yang telah diterima. Atau dalam definisi yang lain, ats-tsana'ul jamil 'ala man qaddama al-khaira wal ihsan, yaitu memuji dengan pujian yang baik kepada pihak yang telah memberikan kepada kita kebaikan, telah memberikan kepada kita hal yang baik, yang ma'ruf. Maka ketika kita membalasnya, entah itu dengan ucapan, dengan pujian, atau juga dengan perbuatan yang sama, itu definisi syukur secara etimologi atau secara tinjauan bahasa. Dan tadi sebagaimana di ayat awal kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita senantiasa untuk mengingat Allah dan juga bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik contoh dari para hamba yang bersyukur adalah orang-orang yang saleh di antara kita semua. Dan yang paling saleh di antara itu semua adalah para nabi dan rasul. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa contoh ayatnya ketika Allah mensifati sebagian para nabi atau sebagian para rasul bahwa mereka adalah hamba-hamba yang bersyukur. Misalnya Allah mengatakan di surat Al-Isra, "Dzurriyyatan man hamalna 'ala Nuh, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Wahai anak keturunan dari hamba-hamba yang dibawa oleh Allah SWT bersama Nabi Nuh ketika banjir bandang. Kemudian Allah mengatakan atau mensifati Nabi Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguh Nuh alaihissalam itu adalah salah seorang hamba yang bersyukur. Allah juga mensifati misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di surah An-Nahl, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang taat kepada Allah, hanifan, lempeng, lurus, terus dalam beribadah, tidak berbuat kesyirikan, senantiasa bertauhid, wa lam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk dari golongan-golongan orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umihi istabahu wa hadahu ila shiratil mustaqim. Dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah pilih dia dan Allah berikan taufik dan petunjuk. Allah berikan taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah juga mensifati atau Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sholat malam hatta tafattarat qadamah. Dalam satu riwayat dikatakan hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya pecah-pecah, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, saking panjangnya dan saking bagusnya sholat beliau. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW disifat oleh Aisyah, maka Nabi SAW yusalli fi Ramadan wa la fi ghairiha aktsar min 11 raka'ah. Tidaklah Nabi SAW melakukan sholat malam di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Nabi SAW sholat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya sholat Nabi. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya sholat Nabi. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini jadi penjelas dari hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Nabi sholat begitu panjang, begitu bagus, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, sampai kulitnya pecah-pecah. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mana tasna wa anta 'abdun?" Wahai Rasulullah, apa yang Anda perbuat sedangkan Anda seorang hamba? Ghufira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Anda adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang. Kenapa masih sholat sedemikian rupa? Kenapa begitu panjang sholatnya? Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah,
Inilah sepatutnya, apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang terbaik para nabi, para rasul yang begitu kuat ibadahnya, begitu bagus ibadahnya, memberikan contoh kepada kita bagaimana bersyukur. Mereka tahu betul menjadi teladan yang terbaik untuk umatnya. Nah, kita sebagai orang yang tentunya banyak salah, banyak kekurangan, banyak dosa, harusnya lebih pantas lagi dan juga lebih wajib lagi untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Kenikmatan kita diberikan kesehatan, kenikmatan kita diberikan waktu luang, kenikmatan kita diberikan materi, diberikan pekerjaan. Jangan sampai itu semua kelak nanti menjadi sebab kita justru ditenggelamkan, dimasukkan ke neraka jahanam. Jadikan itu semua sebagai sarana dan prasarana untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, syukur itu tidak hanya dengan hati, syukur itu tidak hanya dengan lisan saja, tapi juga tidak hanya juga dengan anggota badan. Justru syukur itu harus terpenuhi dengannya 3 hal, yaitu syukur dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wa istiqanatan wa bil lisani sana'an wa i'tirafan wa bil jawari' ta'atan wa inqiyadan. Kesyukuran itu pertama harus terpenuhi dengan hati terlebih dahulu, yaitu dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan sana'an wa i'tirafan. Kemudian selanjutnya adalah dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kenikmatan dan anugerah kepada kita, dan dengan pengakuan, mengakui dengan lisan kita bahwa itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, perbuatan kita, pendidikan kita, upaya kita itu cuma wasilah saja. Betapa banyak orang yang punya pendidikan tinggi, punya skill yang bagus, dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau Allah belum kasih, maka tidak akan mendapatkan apa yang dia ekspektasikan atau apa yang dia inginkan. Jadi harus mengakui pertama dengan hati, tunduk, mengakui, dan kedua memuji Allah dengan lisan, dan pengakuan dengan lisan. Yang ketiga yang paling urgent adalah bil jawari, yaitu mengarahkan anggota badan untuk melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, sedikit penjelasan pertama, amma syukurul qalb. Adapun kesyukuran dengan hati maknanya adalah an yastasyrul qalb qimatan ni'am allati an'amaha Allahu 'ala 'abdi, yaitu merasakan dalam hati tentang nilai dari kenikmatan yang Allah berikan, Allah berikan kepada seorang hamba, wa an yan'aqida 'ala al-i'tiraf bi anna al-mun'im bi hadhihi ni'amul jalilah huwa Allahu wahdahu la syarika. Mengakui dalam hati ya bahwa zat yang telah memberikan nikmat ini adalah zat yang mulia, yaitu Dia Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah Allah tunjukkan dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu semua datangnya dari Allah SWT. Jadi harus dengan hati kita yakini itu semua dari Allah SWT, bukan dari penghuni pohon keramat, bukan dari sesuatu yang dimuliakan dari yang disebut oleh sebagian orang, tapi murni itu semua datang dari Allah SWT. Akui dalam hati, akui dalam hati. Kemudian yang kedua, setelah dengan hati, yang kedua adalah dengan menggunakan lisan. Wa amma syukru al-lisan fa huwa al-i'tiraf lafdhan bi anna al-mun'im 'ala al-haqiqah wa Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengakui dengan lisan, senantiasa memuji Allah, dan sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita mengatakan alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Jika misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menyakiti kita tetap memuji Allah, tidak boleh mencela, tidak boleh mencela keputusan Allah, tidak boleh mencela takdir Allah, tapi kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Karena walaupun itu mungkin buruk di mata kita, di balik itu ada hikmah yang banyak. Dengannya mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita dengan kesabaran yang kita punya ketika menghadapi ujian tersebut. Atau dengannya Allah menjadikan sebab sebagai ampunan dari dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Atau dengan ujian yang buruk tadi atau yang kita anggap buruk tadi menjadi sebab kelak nanti seseorang diangkat derajatnya di yaumul qiyamah. Maka senantiasa lisan ini berucap syukur kepada Allah SWT. Setelah sebelumnya tadi dalam hati
mengakui bahwa itu semua atau kenikmatan yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga secara ringkas, amma syukrul jawarih, adapun melaksanakan syukur dengan anggota badan adalah an yusakhkhira jawarihahu fi ta'atillah wa yujannibaha irtikaba ma nahaa Allah anhu minal ma'asi wal asam. Adapun dengan anggota badan adalah dengan menundukkan dan juga mengarahkan seluruh anggota badan kita, dari mata, dari pendengaran, kulit, lisan, semuanya dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidaklah kita melihat kecuali melihat sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, bukan melihat sesuatu yang dilarang. Tidaklah kita mendengar kecuali mendengar sesuatu yang bermanfaat atau minimal sesuatu yang boleh. Satu hal yang tidak boleh kita dengar, jangan kita ikut campur, jangan kita cawe-cawe, jangan kita ikut-ikutan. Juga dengan lisan kita, tidaklah kita mengucapkan kecuali sesuatu yang hak, kecuali sesuatu yang benar, kecuali sesuatu yang bermanfaat. Adapun kita menceburkan diri dalam tema-tema atau topik-topik yang bukan menjadi kapasitas kita, bukan menjadi keahlian kita ikut di situ, justru malah terkadang mudarat dan juga mafsadat yang lebih besar, maka kita tinggalkan. Jadi bentuk syukur dengan anggota badan mengarahkan penglihatan, mengarahkan pendengaran, lisan dan juga anggota badan kita, tangan dan kaki kita, semua untuk mencari dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yujannibu irtikaba ma nahaa Allah anhu, dan menjauhkan anggota badan tadi dari hal-hal yang Allah larang dan apa yang Allah haramkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang pertama kita lihat bahwa Allah SWT memerintahkan kita semua untuk senantiasa mengingatnya dan untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan dan apa yang Allah anugerahkan. Dan menjadi contoh terbaik dan teladan yang terbaik adalah para nabi dan rasul, para orang-orang soleh yang tadi disebutkan, Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, dan tentu juga orang-orang soleh yang lain yang dalam literatur Islam, di buku-buku sirah ataupun buku-buku tafsir disebutkan. Kita hendaknya meneladaninya, dan tentunya bagaimana kisi-kisi atau bagaimana cara-cara yang dengannya bisa kita tempuh agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur, yang dengannya kita bisa merealisasikan syukur dari kenikmatan dan juga anugerah yang Allah berikan. Di antaranya Allah mengatakan cara agar kita bisa menjadi seorang yang bersyukur ada beberapa upaya, dan ini sifatnya istihadi. Istihadi yang diambil dari apa yang Allah arahkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW arahkan dalam hadis. Jumlahnya bisa sama, jumlahnya bisa, sebagian mengatakan sekian, sebagian ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Jadi sifatnya adalah istihadi. Yang pertama adalah diantaranya cara agar kita bersyukur adalah melihat kondisi para nabi. Melihat kondisi para nabi sebagaimana yang disebutkan Allah memuji Nabi Nuh, memuji Nabi Ibrahim, disebutkan dalam hadis Nabi SAW demikian bersyukur kepada Allah SWT. Padahal mereka adalah para nabi-nabi yang maksum. Nabi Muhammad SAW diampuni dosa yang lampau dan yang akan datang. Mereka mensyukuri nikmat Allah SWT memberikan teladan kepada kita. Maka kita sebagai hamba yang banyak bersalah, banyak melakukan dosa, dan masih dengan dosa yang banyak, dengan kesalahan yang banyak, tapi Allah masih menganugerahkan kepada kita banyak kebaikan, maka kita menjadi seorang yang lebih pantas dan lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua adalah ketika kita menjadi orang, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaklah kita melihat kondisi orang-orang yang berada di bawah kita, orang-orang yang status keduniaannya mungkin di bawah kita. Terkadang kita melihat untuk ukuran duniawi, kita lihat orang-orang yang berada di atas, di mana seorang bisa beli kendaraan ini dan itu,
di mana rumahnya bisa semudah ini dan itu, bagaimana pekerjaannya bisa pangkatnya setinggi itu. Ya, tapi kemudian dengan itu kita meremehkan kenikmatan yang sedang kita rasakan sekarang. Maka Nabi SAW mengatakan agar kita bersyukur, lihatlah orang yang status dunianya di bawah kalian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kondisi orang-orang yang posisinya di bawah kalian dalam masalah dunia, masalah harta, masalah materi, masalah pangkat. Jangan sering kalian menengadah ke atas melihat orang-orang yang nikmatnya lebih banyak. Kenapa? Fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian, ya, yang demikian jika kalian lakukan itu membantu membuatmu untuk tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Cara yang ketiga atau upaya yang ketiga, pertama tadi adalah melihat kondisi para nabi dan rasul, yang kedua adalah melihat kenikmatan orang yang di bawah kita, yang ketiga adalah menerima ketentuan Allah, yaitu menerima takdir Allah. Kita jatahnya sekian, ya alhamdulillah, itu yang terbaik. Kita jatahnya rumahnya begini, kok belum maju-maju, padahal sudah kerja sekian tahun, yaitu kita syukuri alhamdulillah, jadi ketentuan Allah. Karena terkadang apa yang kita harapkan sesuatu yang baik belum tentu baik untuk kita, dan apa yang kita anggap buruk dan jelek belum tentu itu benar-benar jelek untuk kita. Barangkali itu baik menurut Allah SWT. Maka Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 219, Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ya kalian menyukai sesuatu hal, ternyata apa yang kalian suka itu buruk untuk kalian, dan bisa jadi kalian membenci suatu hal dari ketetapan Allah, tapi sejatinya itu baik untuk kalian dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui hakikatnya. Kemudian yang keempat upaya untuk kita bersyukur adalah dengan mengingat-ingat beberapa kenikmatan yang dulu pernah hilang. Karena satu orang ketika kehilangan kenikmatan tertentu, dia baru sadar bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan as-sihhatu tajun fi ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marḍ. Kesehatan itu ibaratnya seperti sebuah mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. Tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Orang yang sakit baru sadar betapa nikmatnya sehat. Kenapa dahulu ketika sehat tidak beribadah kepada Allah? Kenapa dahulu ketika sehat malah justru diarahkan untuk hal yang berbau maksiat? Ketika seorang miskin baru tahu kenapa dulu ketika punya harta tidak digunakan untuk sedekah, tidak digunakan untuk berhaji berumrah. Sekarang ketika jatuh miskin bangkrut baru sadar kenikmatan yang dulu pernah dirasakan sekarang ternyata hilang. Maka sering mengingat-ingat kenikmatan yang dulu pernah hilang, dengan itu kita akan mensyukuri nikmat yang ada sekarang. Yang terakhir adalah senantiasa berdoa. Di antara yang disebutkan atau doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ketika Nabi mewasiatkan kepada Mu'adz, Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini dubura kulli shalah, di akhir-akhir salat. Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku untuk senantiasa mengingatmu dan mensyukurimu dan memperbagus ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di akhir sholat, para ulama berbeda pendapat doa ini maksudnya di akhir sholat itu bacanya kapan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya di akhir sholat adalah selepas sholat, selesai salam kemudian dia berdoa. Dan yang dikuatkan oleh Sana'ani, Al-Utsaimin dan yang lain. Tapi sebagian yang lain mengatakan maksudnya di akhir sholat adalah sebelum salam, yaitu ketika sudah selesai membaca tahiyat, selesai sebelum salam membaca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sifatnya longgar, panjangan bisa pilih antara yang pendapat pertama atau yang kedua. Dengan demikian, yang singkat ini sudah menjadi sebab bagi saya pribadi secara khusus untuk senantiasa mengingat nikmat Allah, mengingat karunia Allah, dan semoga Allah berikan taufik kita semua agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan
اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.